Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di channel Matematika Teladan. Kita lanjutkan pembahasan berkaitan dengan limit trigonometri bentuk tak tentu. Oke ya. Kita di sini masih dilarang menggunakan metode turunan. Oke, langkah pertama pastinya kita akan pastikan terlebih dahulu apakah bentuknya tentu atau tak tentu dengan cara kita substitusikan nilai x-nya sama dengan v per 3 dalam hal ini ya. V per 3 itu sama dengan 180 bagi 3 jadi setara dengan 60 derajat. Maka akar 3 dikurang 2 kali sin 60. Jadi akar 3 ya dikurang 2 kali sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, jelas ya, hasilnya adalah pembilangnya 0. Karena penyebutnya 6 kali V per 3 jadi 2V ya, dikurang 2V hasilnya juga 0. Ternyata bentuknya adalah 0 per 0 atau limitnya berbentuk tak tentu. Nah, karena bentuknya 0 per 0, baik pembilang 0, penyebut juga 0, maka pastinya di pembilang maupun penyebut ada pembuat nolnya. Ya, pembuat nolnya kalau kita lihat dari soal ini pasti X min V per 3. Gitu ya, X min V per 3. Nah, ini yang bikin 0. Jadi kita cari, ya, kita namakan sebagai cara yang pertama ini ya. Ya, cara pertama kita cari baik di pembilang maupun penyebut bentuk X min V per 3-nya. Oke ya. Nah, kita cari ya. Oke, kita tuliskan dulu limit X mendekati V per 3. Oke, bagian pembilang ini ada koefisien sin ya. Koefisiennya ada 2. Ya, kita keluarkan duanya, artinya kita bagi 2, maka akar 3 menjadi setengah akar 3 ya, karena duanya sudah dikeluarkan. Jadi kalau kita kalikan kan akar 3 juga. Dikurang, nah ini 2-nya dikeluarkan berarti menjadi cukup sin X saja. Nah, seperti ini. Nah, kemudian bagian penyebut ini, nah 6X dikurang 2V, pasti ada X min V per 3 ya, karena hasilnya 0 ketika X-nya V per 3. Maka kita pastikan, kita tuliskan langsung X min V per 3. Nah, tinggal X min V per 3 kali berapa biar jadi seperti ini. Tinggal kita lihat koefisien X-nya, mudahnya seperti itu, kali. Berarti yang kita keluarkan adalah 6. Ya, untuk memastikan boleh kita kalikan lagi, kita uraikan jadi 6 kali X 6X. 6 kali min V per 3 adalah 2V. Ya, jadi sama ya hasilnya. Oke, jadi untuk yang bagian penyebut sudah muncul bentuk X min V per 3. Tinggal kita munculkan di bagian pembilang. Nah, gimana caranya biar muncul X min V per 3? Oke, kita tuliskan limit X min V per 3. V per 3 ya. Nah, perlu diketahui bahwa penulisan limit ini wajib kita tulis selama masih ada variabel x-nya ya. Jadi jangan kita sekali-kali menghilangkan limitnya selama masih ada variabel x ya. Oke, kita lihat di sini ada pengurangan dengan sin x, maka usahakan setengah akar 3 jadikan bentuk sin. Nah, sin berapa yang hasilnya? Setengah akar 3. Ya, untuk memudahkan cukup di kuadran 1 saja kita cari. Sin yang hasilnya di kuadran 1 ya, di kuadran 1 yang hasilnya setengah akar 3 adalah sin 60 atau sin V per 3 ya. Sudutnya dalam bentuk radian dikurang sin X. Nah, maka muncullah bentuk sin dikurang sin di bagian pembilang. Nah, kemudian kita ingat kembali ya rumus sin dikurang sin. Ya, sin A dikurang sin B. Ya, rumusnya adalah 2 cos setengah dari jumlah 2 sudut A dengan B dikali sin setengah dari selisih 2 sudut A minus B. Nah, ini jangan terbalik, A dulu baru B ya. Oke, maka kita peroleh di sini menjadi limit X mendekati V per 3 dari 2 ya, sini kurang sin kan rumusnya 2 cos setengah dari jumlah V per 3 ditambah X dan dikali sin setengah V per 3 dikurang X. Nah, ini dibagi dengan 6 kali X min V per 3. Oke, selanjutnya ini kita kalikan 2 kali 2 kan. Jadi limit X mendekati V per 3, 2 kali 2 adalah 4 dikali cos ya, setengah V per 3 ditambah X ya dikali sin. Nah, untuk yang di sini sudutnya sudah mirip ya dengan X min per 3. Nah, di sini V per 3 min X, berarti biar bentuknya menjadi X min V per 3 kan terbalik ya. Nah, tinggal kita kali min. Nah, yang tadi setengah jadi min setengah koefisiennya.
dibagi dengan 6. 6-nya kita taruh di bawah 4, dan per X min pi per 3-nya kita pasangkan dengan sudut yang sama nih. Ada X min per 3. Jadi di sini ada bentuk tentu, ada bentuk yang tak tentu. Berarti ini nggak ada pembagian, artinya dibagi dengan 1 gitu ya. Nah, kita cari limit 1 per 1. Ini limitnya karena konstanta, ya tetap konstanta ya, 4/6. Nah, ini bentuk tentu karena pembaginya nggak 0 ya. Jadi nggak mungkin 0 per 0. Jadi boleh kita gantikan X-nya pi per 3 menjadi cos setengah kali 60 tambah 60 ya. Jadi sama aja cos 60 gitu ya. 60 tambah 60 120 kali setengah 60 dikali 0. Ini bentuk tak tentu, 0 per 0. Nah, tak tentunya di sini ya. Menurut teorema trigonometri bentuk sin, maka ini hasilnya setengah ya, min setengah dibagi 1, jadi min setengah. Maka kita punya 4/6 atau 2/3 cos 60 setengah dikali min setengah. Nah, ini 2-nya kita coret ya, maka dapatlah hasilnya adalah min 1/6 ya. Jadi untuk soal ini jawabannya min 1/6. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan cara yang kedua ya. Dengan cara yang kedua untuk soal yang sama ya, kita tahu tadi pembuat nolnya adalah X min V per 3 ya, yang bernilai 0 ya. Nah, untuk cara kedua di sini kita menggunakan metode pemisalan ya. Kita misalkan ya, tujuannya kita akan mengganti variabel X ini menjadi variabel Y. Jadi yang kita misalkan adalah yang mendekati 0 ini, X min V per 3 sama dengan Y. Tujuannya agar limitnya menuju 0 ya. Kalau X min V per 3 sama dengan Y, maka pastinya X sama dengan Y tambah V per 3. Jadi nanti setiap X yang ada di sini kita ganti dengan Y tambah V per 3. Jadi soal yang kita hadapi ini menjadi limit. Nah, ini X menuju V per 3 sama dengan X min V per 3 menuju 0. Nah, ini kan adalah Y. Jadi limitnya Y menuju 0. Kemudian soalnya itu akar 3 dikurang 2 sin. X-nya kita ganti dalam bentuk Y. Y-nya adalah X-nya adalah Y tambah V per 3 dibagi dengan 6X, X-nya diganti dengan Y tambah V per 3 ya, dikurang 2V. Nah, seperti ini. Kemudian kita coba uraikan ya, menjadi akar 3 dikurang 2 sin. Sorry, ini bukan sin ya. Kita coba hapus dulu. Ya, ini kita ingat kembali sin jumlah 2 sudut rumusnya ya, sin ya A tambah B. Ini rumusnya adalah sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B ya, seperti ini ya. Nah, anggap aja A nya itu adalah Y, B nya adalah V per 3, maka sin A tambah B menjadi sin Y dikali cos V per 3 ditambah cos Y dikali sin V per 3. Nah, seperti ini. Selanjutnya yang bagian pembilang coba kita uraikan ya, jadi 6Y ditambah 6 kali V per 3 jadi 2V ya, dikurang 2V. Nah, ini ada salah menghilangkan ya, saling menghilangkan 2V dikurang 2V jadi 0. Oke, jadi soalnya ini menjadi lebih sederhana ya, untuk yang khususnya untuk yang bagian penyebut ya, jadi cukup 6Y saja. Jadi akar 3 dikurang 2 kali, nah ini cos V per 3 bisa dihitung ya, cos 60 adalah setengah dikali sin Y ditambah, nah ini juga sin V per 3 bisa dihitung adalah sin 60, jadi setengah akar 3 dikali cos Y. Nah, dibagi semuanya ini dengan 6Y. Oke, nah selanjutnya coba kita uraikan. Jadi akar 3 dikurang 2 kali setengah kan 1 ya, jadi 1 sin Y. Jadi min sin Y. Kemudian min 2 kali min setengah akar 3 jadi min akar 3 cos Y. Nah, seperti ini dibagi 6Y. Nah, kemudian selanjutnya kita perhatikan di sini ada akar 3 dan akar 3 juga. Kalau akar 3-nya kita keluarkan, maka kita punya 1 min cos Y gitu ya. Cos Y dikurang dengan sin Y. Nah, gini ya. Dibagi 6Y.
Nah, muncul 1 min cos Y. Kita ingat kembali rumus 1 min cos, katakanlah sudutnya adalah kotak. Nah, ini rumusnya adalah 2 sin kuadrat setengah Y gitu ya, karena bentuk tak tentu, jadi kita rubah dalam bentuk sin ya. Maka kita peroleh menjadi limit Y mendekati 0 akar 3 dikali 1 min cos itu adalah 2 sin kuadrat setengah dari sudutnya awal yakni Y dikurang sin Y dibagi dengan 6Y. Jadi sama dengan limit Y mendekati 0. Oke, kalau kita tuliskan, kita langsung uraikan nih, jadi 2 akar 3 ya, masing-masing kita bagi 6Y aja langsung ya. Ya, kita bagi 6Y ya. Nah, jadi masing-masing kita bagi 6Y. Ya kan, per 6Y, jadi masing-masing kita bagi 6Y. Nah, seperti ini. Jadi ini bisa diuraikan menjadi 2 akar 3 per 6 dikali sin kuadrat, artinya sin setengah Y dikali sin setengah Y dibagi Y ya. 6-nya sudah kita bagi dengan 2 akar 3 asalnya. Nah, kemudian yang ini gak ada pembaginya, artinya dibagi 1 dikurang limit ini. Nah, kalau limit ini langsung bisa kita hitung karena bentuk tak tentu. Limit trigonometri teoremanya mengatakan ini menjadi 1/6 hasilnya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita tinggal mencari limit ini saja. Nah, ini limit konstanta 2 akar 3/6 artinya bisa dibagi 2 jadi 3. Jadi akar 3/3 dikali sin setengah Y per Y, ini bentuk tak tentu, maka hasilnya setengah bagi 1, setengah. Ini bentuk tentu ya, karena pembaginya enggak 0, 1 ya. Jadi pasti bentuk tentu, jadi tinggal kita substitusikan Y nya sama dengan 0, maka dapatlah sin 0, sin 0 0 dikurang 1/6 ya, maka dapatlah hasilnya ya, karena ada perkalian dengan 0 pasti ini 0 dikurang 1/6 jadi min 1/6 ya, maka jawabannya sama ya dengan sebelumnya. Jadi jawabannya adalah min 1/6. Oke, demikianlah pembahasan untuk soal limit trigonometri tanpa menggunakan bantuan metode turunan. Oke, nantikan video selanjutnya untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, tentunya di channel yang sama. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.